Seolah-olah kita diatur oleh ini dan itu. Untuk berbuat kita tidak harus memiliki jabatan. Untuk melakukan sesuatu kita tidak harus menjadi orang yang berdaya. Saya harus kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami di acara podcast Hima Prodi Asistais Bangkalan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil Bangkalan, yang mana Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Madura. Tentunya atas berdirinya STAIS ini mempunyai latar belakang yang berbeda dengan perguruan yang lainnya. Nah, bukan kebetulan, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu langsung atau bisa ditemui langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil, yaitu Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashol LC, yang mana nantinya beliau akan memaparkan latar belakang dan ada beberapa topik yang akan kita berbicara pada kesempatan kali ini. Di balik itu semua, ternyata STAIS ini telah mencetak mahasiswanya dalam mencapai beberapa prestasi, baik itu prestasi akademik ataupun non-akademik. Tentunya dalam mencetak semua mahasiswa ini, STAIS tidak dengan begitu gampangnya, namun masih ada kisah panjang di balik itu semua. Nah, begini Bapak Ketua, kami dari Hima Prodi ingin menanyakan beberapa topik. Yang pertama ini, bagaimana latar belakang didirikannya STAIS awal mulanya? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa podcast yang digagas oleh teman-teman Hima Prodi, yang tentu ini juga menjadi bagian dari kreativitas mahasiswa serta mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil. Sekaligus saya apresiasi dengan podcast ini, karena di zaman ini kita memang harus aktif ya. Tidak boleh larut dalam kemalasan dan ketidakdisiplinan kita. Dan mengenai tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil, latar belakang atau sejarah berdirinya kalau saya bagi ada dua ya. Pertama, secara yuridis, Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil yang dulu berdiri awal mula itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Saat itu hanya dengan satu prodi, yaitu PBA, dan dalam usulannya sebenarnya bukan hanya PBA ya, tetapi kita lebih mendorong agar PAI waktu itu yang memang sangat ngetren, menjadi minat yang luar biasa di masyarakat, kita usulkan seperti itu. Tetapi ternyata yang turun izinnya adalah PBA. Jadi secara yuridis Sekolah Tinggi Agama Islam Sohana Khalil ini berdiri karena latar belakang sejarah adanya kampus atau istilahnya waktu itu mungkin kampus jauh ya. Waktu itu di Pondok Pesantren Sohana Khalil ini mendapatkan program kuliah ke IAIN Surabaya, tetapi kampusnya ditaruh di sini. Jadi mahasiswa yang daftar mereka masuk kuliah ke sini, ke pondok pesantren. Ketika lulus mereka diwisuda di IAIN Surabaya.
Berawal dari program itu, kemudian inisiatif untuk membuka atau mendirikan sekolah tinggi itu terjadi ya karena memang alhamdulillah dari program kuliah jarak jauh itu kemudian kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi banyak dengan para pemangku kebijakan di lembaga sekolah tinggi ini. Itu secara yuridis. Bahwa kemudian dalam perjalanannya sekolah tinggi ini mengajukan pendirian sekolah tinggi dengan prodi PAI dan PBA waktu itu, saya kira itu adalah sebuah proses awal yang sekali lagi itu mengantarkan sekolah tinggi ini sampai akhirnya sekarang bisa berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalil dengan 3 prodi. Lain dari hal yuridis, tentu sekolah tinggi ini berdiri atas dasar keinginan daripada para masyayikh atau para kiai yang memang di pondok pesantren ini, ya, pondok pesantren Syekhona Khalil dengan yayasan Ma'arif Syekhona Khalil mengelola pendidikan mulai dari MTS, SMA sampai kemudian berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalil. Jadi dari situ tentu kita bisa melihat betapa lahirnya Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalil ini tidak lepas dari lahirnya pendidikan formal yang ada di pondok pesantren ini. Baik ya. Dulu ketika ya tahun 90-an ya, waktu itu pesantren itu masih tertutup. Pesantren itu di sekitar Bangkalan ini ya masih mengadopsi salaf murni. Tetapi pondok pesantren Syekhona Khalil ini kemudian berinisiatif untuk membuka pendidikan formal didasarkan kepada alasan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, formalitas itu akan sangat menentukan juga terhadap bagaimana keberlangsungan atau karir daripada seorang penuntut ilmu. Dan oleh karena itu maka diawali dengan berdirinya MTS, kemudian dilanjut kepada SMA, sampai kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalil ini juga diinisiasi untuk didirikan di lembaga pesantren ini. Tentu harapannya adalah bahwa santri-santri yang ada itu bisa dididik tidak hanya pendidikan keagamaan, tetapi juga ada pendidikan yang lain, utamanya yang berkaitan dengan life skill, kemampuan bagaimana mengolah dan mengasah otak kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang dapat memberdayakan dirinya. Dan ya alhamdulillah ya, dalam perjalanannya sekolah tinggi ini kemudian bisa menerima banyak mahasiswa-mahasiswa baik yang ada di dalam pesantren maupun mahasiswa yang ada atau yang kuliah dari luar pesantren. Gitu. Ya, baik Pak. Lalu untuk pertimbangan akademik ini kenapa kok awalnya kan itu memilih untuk keagamaan saja. Awalnya PAI, kemudian PBA. Nah, ini kok bisa ada pemilihan salah satu prodi ekonomi syariah. Ini alasannya apa, Pak? Atau tujuannya apa? Iya, ekonomi syariah tentu alasannya ya samalah dengan alasan-alasan
bagi kampus-kampus yang lain, bahwa kita ini memang ditentukan oleh banyak hal, bahwa generasi penerus ini harus diberikan motivasi-motivasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan karena kita melihat bahwa selain pasar hari ini membutuhkan tenaga-tenaga ekonomi, juga adalah bahwa berekonomi itu bagian dari ajaran Islam, sehingga kita juga kemudian mengajukan prodi ekonomi syariah yang juga karena untuk berubah menjadi sekolah tinggi ini ya tidak hanya satu prodi, ya. Kita juga mengajukan prodi hukum pidana Islam. Ya tentu yang melatar belakangi yaitu ya, tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita ingin mahasiswa dan mahasiswi kita ini memang kita persiapkan, ya. Persiapkan untuk bisa menjawab segala tantangan yang ada di masyarakat. Kalau secara ekonomi kita menghadapi tantangan pasar global, ya tentu kita tidak hanya berbicara isu-isu lokal saja, tetapi melalui ekonomi syariah ini kita juga harus belajar bagaimana dunia persaingan global yang hari ini juga perlu peran daripada anak muda dan tentunya para akademisi, mahasiswa, mahasiswi, termasuk juga di sekolah tinggi kita ini. Oke, baik, ya. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan latar belakang dari berdirinya STAIS, juga dari penambahan prodi mengapa ekonomi syariah menjadi salah satu pilihan. Nah, ini ada lagi, Bapak, yaitu sudah beberapa tahun ini ada isu yaitu perubahan STAIS untuk menjadi institut. Ini apa sudah menjadi wacana atau rancangan dari STAIS sendiri atau hanya isu yang sudah berkebaran ini hoax atau sebagainya? Ya sekali lagi kembali kepada antusias masyarakat. Bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap sekolah tinggi ini melalui mahasiswa, mahasiswi atau calon mahasiswa, mahasiswi yang masuk kemudian sebegitu besarnya. Ini adalah respon yang sangat positif, sehingga sekolah tinggi ini sekali lagi tidak boleh dikelola asal-asalan, pertama. Dan yang kedua adalah karena sekolah tinggi ini membawa nama besar daripada seorang tokoh, yaitu Syekhona Muhammad Khalil, maka lembaga ini pun juga dituntut untuk terus mengeksplorasi, untuk terus mendorong agar kemajuan lembaga ini bisa diwujudkan melalui program atau melalui rencana induk pengembangan. Memang institut ini sudah dipersiapkan dan sudah dirancang sedari awal, meskipun juga dalam prosesnya juga ternyata ada banyak kendala-kendala, persoalan-persoalan, termasuk yang paling utama itu adalah bahwa untuk menjadi institut, ya, itu harus memiliki banyak jurusan dan juga harus secara fasilitas, ya, harus dilangsungkan segala proses perkuliahan, segala proses akademik ini dalam kapasitas fasilitas yang memadai, sehingga memang diperlukan adanya sebuah lahan yang cukup luas, cukup besar, dan
ya ada dinamika di dalam proses ini. Tetapi alhamdulillah hari ini sekolah tinggi ini sudah memiliki lahan yang cukup luas, yang memang ini kembali kepada rencana induk pengembangannya. Memang kita ingin ini bisa berubah menjadi institut. Lalu kira-kira ini untuk target dari rencana ini tahun berapa ini Pak? Kalau dari kita mentargetkan ya tahun depan ini paling tidak sudah ada gambaran kira-kira apakah institut atau izin operasional ini akan diterima oleh Kementerian Agama. Jadi paling tidak tahun depan kita sudah punya gambaran karena memang sekali lagi kalau bicara tentang izin operasional ya terkadang ya inilah dinamika yang terjadi di negara ini. Terkadang itu tiba-tiba menjadi mudah, terkadang juga tiba-tiba menjadi sulit. Entah karena apa, tetapi yang pasti kita yakin bahwa komitmen untuk memajukan sekolah tinggi ini benar-benar serius dan semuanya dipersiapkan secara matang. Semoga saja diberikan kelancaran untuk amin. Lalu ini sebelum yang terakhir ini mengenai tanggapan isu yang kedua, yaitu adanya bahwasanya kan untuk STAIS kali ini masih ada di dalam ruang lingkup pesantren. Nah, ini ada isu mengatakan bahwasanya untuk gedung STAIS sendiri ini akan ada pembaruan. Dengan artian akan dibangun gedung yang baru. Ini ada berita juga yang mengatakan STAIS ini sudah membeli selahan tanah. Ini bagaimana nih Pak? Ya tadi itu seperti yang saya ceritakan, alhamdulillah kita sudah memiliki lahan seluas 2 hektar lebih, hampir 3 hektar yang ini sudah kita programkan untuk pembangunan awal atau istilahnya ya entah istilah tiang pancang atau apalah nanti apakah nanti gedung rektorat dulu yang dibangun atau apa, tetapi yang pasti tahun depan ini sudah akan dibangun di lokasi yang seluas hampir 3 hektar itu. Jadi dari situ konsepnya tentu tetap karena ini adalah sekolah tinggi di bawah naungan pesantren, maka meskipun nanti sekolah tinggi ini akan dilangsungkan di lahan yang baru ini, tapi insya Allah nuansa karakteristik dan segala hal yang ada hari ini yang positif tentu harus tetap dipertahankan. Jadi ini meskipun ada di luar ya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pesantren itu sendiri. Jadi ada kemungkinan nanti meskipun STAIS ini sudah dibangun kembali atau bangunannya ini baru, di sana juga nuansa pesantren itu akan tetap diterapkan ya. Iya. Jadi nanti kita akan bikin yang namanya pondok mahasiswa. Jadi yang di situ adalah mahasiswa-mahasiswa yang sama lah seperti yang di sini. Ada yang mukim, ada yang hanya sekedar kerja. Ada yang mukim, ada yang hanya sekedar kerja. Ketika yang mukim ya tentu mereka bukan ngekos, tapi memang sudah ada fasilitas ya, sehingga kita namakan nanti ada pondok mahasiswa. Ya kalau pondok ya berarti ada kegiatan ngajinya, ada kegiatan sama lah. Tetap dengan kultural pesantren. Iya, cuman bedanya mungkin ya kalau yang di sini ya mungkin karena lahannya kurang luas sehingga banyak yang tidak bisa dilaksanakan program-program di sana, mungkin akan lebih mudah. Baik. Untuk yang terakhir nih Bapak, untuk pesan dan harapan Bapak selaku ketua STAIS ini kepada para mahasiswa dan mahasiswi ke depannya ini bagaimana? Tentunya kan untuk mahasiswa ini juga harus mempunyai kontribusi untuk pembangunan STAIS ke depan.
Ya, secara substansi sebenarnya kita berharap teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi yang kemudian bergabung dengan sekolah tinggi ini, ya mereka bisa kemudian melihat apa yang menjadi niatan daripada berdirinya sekolah tinggi ini. Niatan mulianya adalah untuk mendorong generasi penerus, ya. Generasi penerus ini bisa tidak hanya menimba ilmu saja, tetapi belajar berproses, saya kira, untuk menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil di dunia apapun. Yang pasti prinsipnya adalah siswa mahasiswi kita godok untuk menjadi manusia-manusia, orang-orang yang dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, sehingga pengabdian melalui mahasiswa-mahasiswi kepada negeri ini akan memberikan harapan-harapan bagi kemajuan serta bagaimana bangsa ini untuk kemudian bisa menjadi besar. Baik Bapak. Yang terakhir ini Pak, selama Bapak menjadi ketua di STAIS ini, mungkin masih ada kendala yang perlu juga diketahui oleh publik, tentunya bagi mahasiswa atau tidak? Mungkin ada. Kendala yang ada, saya tidak mengatakan kendala ya, tetapi lebih kepada tantangan. Baik. Bahwa ketika memasuki dunia formal, ya, kita akan melihat betapa dunia formal itu membuat kita menjadi orang-orang yang terdikte. Ketika kita masuk ke dalam dunia formal, kita menjadi orang-orang yang seolah-olah kita tidak bisa melakukan sendiri. Seolah-olah kita diatur oleh ini dan itu. Padahal dalam konsep pendidikan, ya, pendidikan itu sejatinya untuk mengantarkan manusia keluar dari kejahilian. Kalau kejahilian ini dalam arti bahwa diperbudak, kira-kira begitu. Jadi kenapa jahiliyah itu identik dengan perbudakan? Ya karena waktu itu manusia diperbudak. Dan dunia formal juga menjadi sebuah tantangan tersendiri juga adalah ternyata dunia formal kita ini masih membuat kita menjadi orang yang terdikte, sehingga terkadang untuk berharap sesuatu dengan inovasi itu terkadang terhambat oleh persoalan formalitas. Jadi oleh karena itu sekolah tinggi ini saya katakan tantangannya adalah bagaimana merubah itu. Bagaimana ketika kita nanti setelah selesai dari kuliah menjadi orang-orang yang mengerti dunia formal, tetapi juga bisa mengisi dunia formal itu dengan berbagai kolaborasi, berbagai hal yang tentu positif tentunya untuk memberikan sebuah karya yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi saya melihatnya tantangannya itu, cara berpikir formal itu kadang juga membuat kita lupa bahwa sebenarnya untuk berbuat kita tidak harus memiliki jabatan. Untuk melakukan sesuatu kita tidak harus menjadi orang yang berdasian. Untuk menjadi apapun yang kita inginkan, kita bisa dengan segala kemampuan, segala pengetahuan yang kita miliki. Baik. Jadi STAIS ini meskipun pendidikan formal, tetapi akan mengajarkan banyak hal
tentang hal-hal yang bersifat informal, bersifat non formal, sehingga semuanya terpadukan secara baik kepada diri kita. Baik, Pak. Mungkin ini saja yang kita berbicarakan pada kesempatan kali ini. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah mengaturkan sangat berterima kasih atas persediaan waktunya untuk kami. Begitu, Pak. Baik, para pendengar setia podcast Hima Prodi Esistais, mungkin ini perbincangan atau perbicaraan kita bersama Ketua, yaitu Raden Kiai Haji Muhammad Nasi Ashol. Kurang lebihnya mungkin ini saja. Namun sebelum kita tutup, ada pesan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan, yaitu dalam melakukan sebuah perubahan kita tidak perlu mempunyai sebuah jabatan ataupun kita harus berdasi. Mungkin demikian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.